Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi-materi yang sudah kami dapatkan selama masa Cerebron 1.0. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan anggota dari kelompok 4. Jadi yang pertama ada ketua dari kelompok kami, yaitu William Setiawan Parulian. Yang kedua yaitu Veronica Siregar. Yang ketiga Bintang Amalia Putri. Yang keempat Ratu Sabella Rizkika. Yang kelima Taufikur Rahman. Yang keenam Zahra Faiko. Yang ketujuh saya sendiri Mifatona. Dan yang terakhir yaitu Putri Safna Najlia. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama akan dijelaskan kepada Taufik. Kepada Taufik, dipersilahkan. Baik, terima kasih Umi. Untuk materi yang pertama, di sini bisa kita lihat ada pengertian organisasi. Oke, organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki visi dan misi yang sama. Selanjutnya terdapat manfaat organisasi. Manfaat organisasi yang pertama, yaitu menambah relasi. Yang kedua, belajar memahami orang lain. Yang ketiga, melatih jiwa kepemimpinan. Yang keempat, belajar manajemen waktu. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berorganisasi. Dan yang keenam, mempercantik CV. Oke, setelah itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi ada 3, yaitu yang pertama membagi peran dan tanggung jawab, yang kedua membantu proses pengambilan keputusan, yang ketiga menjelaskan hubungan hierarki masing-masing. Lalu ada jenis struktur organisasi. Struktur organisasi yang pertama yaitu ada struktur fungsional, yang kedua struktur divisional, yang ketiga struktur lini, yang keempat struktur matrik, dan yang kelima struktur komite. Baik, di sini ada masalah dalam organisasi. Masalah-masalah dalam organisasi biasanya meliputi kurang komunikatif, lalu tidak inovatif, lalu perbedaan tujuan, sistem kaderisasi, dan hubungan antar anggota. Setelah itu ada budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah sistem yang menjadi pedoman seluruh anggota dalam bentuk karakteristik, peraturan, dan perilaku. Yang pertama ada kolaborasi, yang kedua ada divisional, dan yang ketiga ada sustainability. Setelah itu ada komunikasi antar unit kerja. Komunikasi antar unit kerja, yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada model komunikasi organisasi, yang ketiga ada konflik dan komunikasi dalam struktur organisasi, yang keempat ada studi kasus, dan yang kelima ada penutup. Oke, bisa kita lihat di sini ada struktur dari BPH atau Badan Pengawas Harian. Yang pertama ada ketua himpunan, setelah itu ada sekretaris jenderal, setelah itu ada sekretaris dan bendahara, lalu ada bidang internal, bidang eksternal, bidang kominfo, bidang eratek, dan bidang PSDA. Setelah itu bisa kita lihat ada proses komunikasi. Komunikatif, pesan, media, dan komunikan. Lalu ada model komunikasi organisasi. Model komunikasi organisasi ada 2, yaitu formal dan informal. Baik, untuk yang formal, ini ada komunikasi top down. Meliputi instruksi program, rasio pekerjaan, prosedur dan kebijakan, feedback, serta motivasi. Selanjutnya ada komunikasi upward. Ada kritik dan saran, aspirasi dan advan, dan laporan pelaksanaan program. Setelah itu ada komunikasi lateral, koordinasi program, problem solving, berbagi informasi, resolusi konflik, serta pembangunan kekeluargaan. Untuk model komunikasi organisasi yang kedua, yaitu informal. Model komunikasi informal, ini komunikasi dengan cara santai di luar kebakuan aturan, regulasi, dan kode etik organisasi. Konflik dan komunikasi dalam struktural. Bisa kita lihat di sini ada WW atau Win and Win Solution, ada WL atau Win and Loss Solution, ada AVI atau Avoiding, dan ada AK atau Accommodating. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Topik. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi kedua yaitu kesekretariatan dan keuangan. Next. Jadi yang pertama yaitu sekretaris. Sekretaris adalah seorang individu yang memelihara dan mengatur tugas kantor, menerapkan prosedur, dan melaksanakan tugas administrasi. Yang kedua, kesekretariatan. Kesekretariatan adalah segala pekerjaan atau aktivitas di sebuah lembaga yang dilakukan oleh sekretariat dan sekretaris, terutama yang sangat berkaitan dengan proses administrasi, surat menyurat, dan penyimpanan dokumen.
Yang ketiga yaitu administrasi organisasi. Administrasi organisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan secara teratur untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu fungsi kesekretariatan. Yang pertama itu perencanaan atau planning, yang kedua penyusunan atau organizing, yang ketiga koordinasi atau coordinating, yang keempat yaitu laporan atau reporting, yang kelima penyusunan anggaran atau budgeting, yang keenam penempatan atau staffing, dan yang terakhir yaitu pengarahan atau directing. Selanjutnya yaitu dasar pola pikir administrasi. Yang pertama ada rasionalitas atau masuk akal, yang kedua ada kalkulus atau berdasarkan perhitungan, dan yang terakhir yaitu metode atau penggunaan cara yang akan dipakai. Tujuan dari kesekretariatan yaitu yang pertama memonitoring kegiatan atau data yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam perorganisasian. Yang ketiga, menyusun suatu laporan, dan yang terakhir yaitu mengamankan data atau catatan dalam suatu organisasi. Berikut adalah surat administrasi. Surat administrasi dibagi 3. Yang pertama yaitu surat umum. Contoh surat umum yaitu surat undangan, surat berita acara, surat permohonan, surat pernyataan, surat pengumuman, dan sertifikat kegiatan. Surat umum biasanya dikeluarkan oleh MPA, Ketua Himpunan, Sekretaris Bidang, dan Divisi Angkatan. Yang kedua yaitu surat khusus. Surat khusus contohnya yaitu surat pengantar, surat perjanjian, surat perintah, piagam penghargaan, dan surat permohonan penurunan dana. Surat khusus biasanya dikeluarkan oleh Ketua Himpunan, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Umum Himpunan. Dan yang terakhir yaitu surat istimewa. Surat istimewa contohnya yaitu surat panggilan, surat keterangan, surat ketetapan. Surat ini biasanya dikeluarkan oleh MPA. Berikut adalah contoh surat administrasi. Dapat dilihat, itu adalah kode yang ada pada surat. Keterangannya yaitu 01 untuk nomor urut surat, BMI untuk kode jabatan, H untuk indeks surat atau tujuan surat, HMBM untuk nama instansi, 9 angka Romawi untuk bulan pembuatan surat, dan 2002 untuk tahun pembuatan surat. Berikut adalah indeks yang ada pada surat. Yang pertama A untuk rektorat atau lembaga internal ITERA, B untuk KM ITERA, C untuk Ormawa, D untuk perguruan tinggi se-Indonesia, E untuk BEM, F untuk lembaga negara dan instansi pemerintah, G untuk organisasi sosial politik, H untuk masa biomedis, I untuk pribadi atau perorangan, J untuk instansi swasta dan profesi, K untuk organisasi masyarakat, dan L untuk hubungan luar. Berikut yaitu kode jabatan. Yang pertama, apabila dipakai untuk panitiaan, yaitu BM4. Untuk internal, BM4.INT, eksternal, BM4.X, Kominfo, BM4.KMF, RATEK, BM4 untuk RAT, PSDA, BM4 PSA. Untuk angkatan yaitu BM4.A. Untuk internal BMA.INT, eksternal BMA.X, Kominfo BMA.KMF, RATEK BMA.RAT, dan terakhir PSDA yaitu BMA.PSA. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Safna. Kepada Safna, dipersilakan. Baik, terima kasih Umi. Kemudian materi ketiga yaitu AKL dan PGA. Analisis kondisi lingkungan atau AKL. Analisis berarti penyelidikan pada suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Kondisi berarti persyaratan keadaan, dan lingkungan berarti daerah kawasan yang termasuk dalam lingkungan. Sehingga AKL bisa diartikan sebagai menyelidiki atau mengkaji keadaan lingkungan sekitar secara tertentu, terarah, dan sistematis dalam program yang akan dilaksanakan. Keberhasilan daripada analisis kondisi lingkungan atau AKL memiliki SWOT. S atau strength yaitu kegiatan apa saja yang berhasil, W atau weakness yaitu proses yang perlu diperbaiki, O atau opportunity yaitu organisasi lain yang sejenis, T atau threats yaitu kondisi pesaing. Yang kedua itu ada perumusan gagasan awal atau PGA. Perumusan berarti proses
Pembuatan, pernyataan ringkas dan tetap, gagasan berarti hasil pemikiran, dan awal berarti jauh sebelum waktu ditentukan. Dalam PGA, kita melakukan brainstorming, di mana kita melakukan brainwriting, brainstorming, reverse brainstorming, dan round robin brainstorming. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Sakna. Kita akan langsung masuk saja ke materi yang keempat. Untuk materi yang keempat akan dijelaskan oleh Ratu. Ratu, dipersilakan. Oke, materi keempat ini ada TUK dan BJK. Next. TUK yaitu tolak ukur keberhasilan. Ini patokan digunakan sebagai penilaian dalam suatu kegiatan dengan sasaran yang ditentukan dalam perencanaan kegiatan. Nah, TUK ini berfungsi untuk yang pertama memberikan objektifikasi tugas, yang kedua mengukur tingkat keberhasilan kegiatan. Next. Tolak ukur keberhasilan. Ada waktu penyelesaian tugas dengan waktu yang ditentukan, terus ada partisipasi peserta dalam menyelesaikan tugas, lalu ada dana yaitu keuntungan, dan ada organisasi kehadiran peserta minimal 70%. Yang kedua itu ada PJK atau perencanaan jadwal kerja, yaitu uraian jenis kegiatan dan waktu yang dibutuhkan secara bertahap, disusun secara sistematis dalam rangka menyelesaikan kegiatan dengan tepat dan berhasil. Manfaat dari PJK ini yaitu yang pertama sebagai pedoman bagi panitia, yang kedua aktivitas efisien untuk membantu panitia agar tugasnya berjalan secara efisien, yang ketiga urutan bertujuan untuk mengidentifikasikan kegiatan, dan yang terakhir evaluasi yaitu membantu dalam proses evaluasi. Nah, adapun langkah perencanaan kerjanya yaitu yang pertama proyeksi dan latar belakang, selanjutnya sasaran yang ingin dicapai, lalu program kerja, ada proses yang harus diikuti, anggaran yang harus diikuti, jadwal kerja, dan yang terakhir kebijakan yang harus diperhatikan. Nah, untuk faktor penyusunan sendiri, yang pertama tujuan, waktu dan dana, lalu persyaratan, dan yang terakhir jumlah panitia. Oke, terima kasih Ratu. Kita langsung saja masuk ke materi yang kelima. Untuk materi yang kelima akan dijelaskan oleh Sakna. Kepada Sakna, dipersilakan. Baik, terima kasih Umi. Selanjutnya materi kelima yaitu pentingnya administrasi organisasi. Administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mencapai tujuan yang memiliki perencanaan, penyusunan, dan pencatatan data informasi, yang dimana bertujuan untuk membantu kegiatan organisasi sebagai evaluasi dan penyusunan program kerja. Dalam sebuah organisasi perlu adanya surat yang dimana berfungsi untuk memperlancar kegiatan. Adapun surat yang berkaitan seperti surat umum dikeluarkan Ketua Himpunan, Sekretaris Jenderal Himpunan, ataupun Ketua dan Sekretaris Divisi Angkatan. Lalu ada surat khusus dikeluarkan oleh Ketua Himpunan, Sekretaris Jenderal Umum Himpunan. Lalu ada surat istimewa dikeluarkan oleh MPA. Dengan adanya surat ini dapat mempermudah kegiatan administrasi yang akan mempermudah pekerjaan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Sakna. Untuk materi yang keenam itu akan dijelaskan oleh Bintang dan Vero. Kepada Bintang dan Vero dipersilakan. Oke, baik. Moderator, terima kasih. Materi keenam ini yaitu Sejarah Himpunan Biomedis Cetik Rahayu ITERA. Di sini panitia pembentukan himpunan PPH merupakan kepanitiaan yang dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan segala bentuk administrasi untuk pembentukan himpunan mahasiswa teknik biomedis ITERA. Open recruitment untuk pengurus angkatan biomedis 2020 terdiri dari 27 orang. Ada 1 ketua, 2 orang senat, 2 sekretaris, 1 bendahara, 1 kadif AD atau ART terdiri dari 5 staf, 1 kadif pemira terdiri dari 4 staf, 1 kadif kreatif terdiri dari 3 staf, 1 kadif humas terdiri dari 3 staf, 1 kadif operasional terdiri dari 1 staf.
Penyusunan AD atau ART. AD merupakan anggaran dasar, sedangkan ART anggaran rumah tangga. Menggunakan 3 referensi, yang pertama AD ART Elektro dan Informatika, yang kedua AD ART Elektronika ITB, yang ketiga KM ITERA. Lalu divisi AD atau ERT terdiri dari subdivisi, yang pertama badan perlengkapan, kedua keuangan, ketiga pemilu, dan yang terakhir kreatif. Komisi Pemilihan Umum memiliki tujuan yang pertama merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan calon ketua himpunan. Kedua, mengkoordinasikan kegiatan pemilihan mulai dari awal kegiatan sampai pemungutan suara. Yang ketiga, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan calon ketua himpunan. Yang keempat, menerima daftar pemilih dan menetapkan paslon CA Kahim. Yang kelima, memimpin tahapan kegiatan pemilihan CA Kahim. Yang keenam, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 23 sampai 26 Oktober 2021 itu oprek calon ketua himpunan. Lalu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 2021 itu perpanjangan oprek. Pada tanggal 30 Oktober 2021 itu pembukaan wawancara calon ketua himpunan. Pada tanggal 31 Oktober 2021 itu mengadakan rapat terbuka. Pada tanggal 1 sampai 4 November itu kampanye. Pada tanggal 5 sampai 6 November 2021 itu masa tenang. Pada tanggal 7 November 2021 visi misi debat pemilihan. Pada tanggal 8 sampai 9 November 2021 perhitungan suara. Pada tanggal 1 November 2021 penetapan hasil perhitungan suara Kahim terpilih. Badan Pengawas Pemilu. Yang pertama, bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang. Kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Ketua PPH. Ketiga, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Ketua PPH. Keempat, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu. Yang keenam, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu. Yang ketujuh, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang kedelapan, penataan dan penetapan pemilihan. Yang ke-9, pemantauan dana kampanye. Badan Pengawas Pemilu. Komisi 1, Administrasi dan Pusat Data. Komisi 2, Pengawasan Pelanggaran dan Hukum. Komisi 3, Pencegahan dan Pelaksanaan Sengketa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bintang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vero. Kepada Vero dipersilakan. Selanjutnya adalah musyawarah besar, di mana musyawarah besar merupakan salah satu agenda yang diwajibkan dari setiap organisasi yang ada, dikarenakan akan membahas LPC, AD, ART, dan menentukan pemimpin baru. Pelaksanaan sidang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Oktober 2022. Komponen persidangan itu seperti topik sidang yang membahas ketetapan dan keputusan, peserta sidang yang penuh dan dengan undangan dan peninjau. Yang ketiga itu panitia, yang keempat tata tertib sidang, kelima waktu dan tempat, yang keenam presidium atau pemimpin sidang, dan yang terakhir adalah peralatan sidang. Musyawarah besar juga memiliki jenis-jenis hak seperti hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Untuk peralatan sidang sendiri itu ada palu, meja, PC dan printer, dan juga LCD proyektor. Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis Cetik Rahayu ITERA atau HMBM merupakan diambil dari bahasa Cetik Rahayu diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti cetik dan rahayu, di mana cetik berarti menghidupkan dan rahayu berarti sejahtera, aman, dan sehat. Selanjutnya adalah Kabinet Baswara Abinaya. Baswara diambil dari bahasa Jawa yang berarti bercahaya, dan Abinaya diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti semangat. Pada tanggal 22 Oktober 2022 dilakukan pengesahan Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis Cetik Rahayu ITERA.
Yang selanjutnya adalah visi dan misi HMBM Mitra. Yang pertama itu adalah visi, di mana menjadikan HMBM Mitra sebagai wadah keprofesian yang berbasis pada teknik biomedis yang inovatif, mandiri, profesional, kreatif, kritis, serta bermanfaat bagi alma mater dan masyarakat. Yang untuk misi HMBM Mitra sendiri itu yang pertama, meningkatkan keamanan dan ketakutan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membangun sumber daya manusia teknik biomedis ITERA yang berkualitas, berintelektual tinggi, dan berintegritas. Yang ketiga, membentuk dan meningkatkan hubungan baik dengan seluruh keluarga mahasiswa ITERA. Dan yang terakhir itu, membangun potensi anggota HMBM ITERA yang jujur, inovatif, kreatif, kritis dalam bidang keilmiahan dan manajemen. Yang selanjutnya adalah logo HMBM. Yang pertama itu ada 3 buah lingkaran yang berarti Tridharma Perguruan Tinggi, di mana pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian terhadap masyarakat. Yang kedua itu ada 19 titik sirkuit, yang dimana berarti HMBM lahir di ITERA pada tahun 2019, dan prodi ini akan menghasilkan teknologi yang inovatif di masa yang akan datang. Yang ketiga itu ada 8 gerigi, yang dimana berarti prodi ini terbentuk pada bulan Agustus dan bermakna teknik yang memiliki sifat bekerja sama, kekompakan, dan kerja terus-menerus mewujudkan harapan HMBM nantinya. Yang selanjutnya itu ada Kardioprak, di mana prodi ini akan berperan penting dalam kemajuan dunia medis, khususnya pada bidang teknologi. Yang terakhir itu ada Atom, yang dimana Atom melambangkan ilmu sains. Ilmu ini merupakan salah satu yang dipelajari pada prodi teknik biomedis, serta melambangkan kesetiaan. Yang selanjutnya adalah filosofi warna. Yang pertama itu warna biru yang berarti konsisten, cerdas, dan bijaksana. Kedua ada warna hitam yang melambangkan keeleganan, modern, dan formal. Yang ketiga itu ada merah yang berarti kuat, pantang menyerah, dan optimis. Dan yang terakhir adalah warna putih, yang dimana memiliki makna suci, murni, dan mulia. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Vero. Kita masuk ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Kepada Zahra, dipersilakan. Untuk materi selanjutnya adalah materi public speaking dan personal branding. Public speaking sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dengan tujuan memberikan motivasi, memberikan informasi, persuasif, menghibur, dan berekspresi. Yang dimana dilakukan dengan variasi suara yang jelas, bahasa tubuh yang tidak kaku, kontak mata dengan audiens, dan juga ekspresi wajah. Cara public speaking yang baik, yang pertama adalah kenali audiens yang hadir, 2. Menguasai materi dan membuat kerangka yang hendak disampaikan. 3. Memperhatikan aspek nonverbal seperti wajah, tatapan, dan penyampaian pada audiens. Selanjutnya adalah personal branding. Personal branding merupakan cara kita mempresentasikan diri kita kepada orang lain, yang dimana bertujuan sebagai pembeda, daya tarik sebagai promosi, dan juga sebagai pengendali diri. Manfaat dari personal branding itu sendiri dapat meningkatkan kepercayaan diri, kualitas diri, membuat stand out dari kompetitor, mengalih pada banyak peluang. Dalam membangun personal branding, kita perlu melakukan beberapa cara seperti yang pertama mencari tahu passion dan tujuan, yang kedua menentukan keunikan yang dimiliki, yang ketiga membuat personal website, yang keempat membuat sesuatu yang bermakna bagi lingkungan, yang kelima menciptakan dampak positif. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, nggak kerasa nih udah masuk ke materi yang terakhir. Oke, langsung aja. Untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Willy. Kepada Willy, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Python. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website, aplikasi, pengembangan software, matematik, dan sistem scripting. Python memiliki sintaks yang simple, dan di mana untuk menampilkan kata hanya perlu fungsi print, tidak seperti C++ atau bahasa pemrograman lainnya yang
harus menggunakan fungsi seperti cin, cout, dan juga tanda petik 2. Pada Python, variabel tidak perlu dideklarasi. Contohnya variabel W bisa langsung sama dengan G, karena pada Python semua sudah dianggap sebagai variabel. Variabel bisa dibuat banyak secara langsung, tapi jumlah variabel dan nilainya harus sama. Contohnya, kita punya 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z, di mana itemnya masing-masing adalah A, B, dan C. Lalu untuk membuat outputnya, kita tinggal membuat fungsi print variabel X, print variabel Y, dan print variabel Z. Kemudian ada tipe-tipe data pada Python. Untuk data teks, ada tipe data string. Kemudian untuk numerik, ada integer, float, dan kompleks. Untuk sequence, ada list, tuples, dan set. Untuk mapping, ada dictionaries. Untuk set, ada set dan frozen set. Untuk boolean, ada bool. Untuk binary, ada bytes. Untuk non, ada non-type. Sedikit keterangan, integer merupakan seluruh nomor yang tak terbatas. Kemudian untuk float, merupakan tipe data yang berisi bilangan negatif, bilangan positif, maupun bilangan desimal. Lalu untuk kompleks, berisi bilangan real dan imajiner. Kemudian untuk string adalah semua hal yang bisa diapit oleh tanda petik 1 maupun 2. Selanjutnya ada operator dalam Python. Untuk operator penjumlahan namanya adalah addition. Untuk operator pengurangan namanya adalah subtraction. Untuk operator perkalian namanya adalah multiplication. Untuk operator pembagian adalah division. Kemudian ada operator modulus yang berfungsi untuk mencari atau menemukan nilai sisa dari suatu pembagian. Lalu ada operator exponentiation dan operator floor division. Kemudian kita akan mempelajari fungsi-fungsi yang telah diajarkan selama Cerebron ini, yaitu ada fungsi list yang digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam suatu variabel dengan menggunakan kurung siku. Contoh inputnya adalah variabel thisList dengan item copy p, lalu print variabel thisList, maka outputnya akan menjadi copy p. List dapat menampung data yang sama atau duplikat. Sama dengan array, indeks pada list dimulai dari indeks 0. Lalu ada fungsi tuples yang memiliki fungsi mirip dengan list, namun memiliki urutan tidak bisa diubah maupun ditambah atau dikurangi. Tuples dapat menampung tipe data yang sama. Contoh inputnya, variabel myTuple dengan item copy t, copy t. Lalu print variabel myTuple, maka outputnya akan menjadi copy t, copy t. Sistem indeks tuples juga sama dengan list. Kemudian ada fungsi set yang digunakan untuk menyimpan banyak data dalam suatu variabel. Namun, kumpulan datanya tidak berurutan, tidak bisa diubah, dan tidak bisa memiliki indeks, serta tidak bisa menampung nilai yang sama. Dalam suatu variabel, set bisa menyimpan data lebih dari satu tipe data. Contoh inputnya, variabel set 1 dengan isi item petik 2 ABC, angka 34, time, angka 40, dan petik 2 mail. Kemudian print variabel set 1, maka outputnya akan menjadi time, ABC, mail, 40, dan 30. Bisa kita lihat di sini outputnya, urutan outputnya tidak sesuai seperti urutan inputnya. Kemudian terakhir ada fungsi dictionaries yang digunakan untuk menyimpan data berpasangan seperti name petik name titik 2 121430032. Data yang disimpan dalam dictionaries itu tersusun berurutan dan bisa diubah, namun tidak boleh memiliki value yang sama. Value ditulis dengan kurung kurawal, punya kata kunci, dan value dari kata kunci tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Willy. Nah, teman-teman, itu tadi materi-materi yang udah kami dapetin dari selama masa Cerebron 1.0. Semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Nggak kerasa nih, kita udah di penghujung waktu. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.